Halo teman-teman Culus, salam jumpa lagi. Kali ini saya pingin ngobrol terkait dengan pertandingan antara Barcelona melawan Galatasaray ya. Dan kemenangan berhasil diraih Barcelona usai bertandang ke markas Galatasaray dalam leg kedua babak 16 besar Liga Eropa. Jadi pasukan Xavi keluar sebagai pemenang dengan skor tipis 1-2. Galatasaray sebenarnya mencetak gol lebih dulu ya pada menit ke-28 lewat aksi Marcao sebelum dibalas Pedri 9 menit berselang. Ya. Aubameyang menjadi penentu kemenangan Los Culés lewat golnya pada awal babak kedua. Nah, berkat kemenangan itu teman-teman, Barcelona berhak melaju ke perempat final Liga Eropa dengan agregat 2-1. Nah, teman-teman semua, dari pertandingan semalam kita bisa menangkap hikmah. Jadi 11 dari 11 pertandingan Barcelona ini tidak pernah terkalahkan. Jadi kedatangan Xavi dan beberapa rekrutan penting pada bursa transfer musim panas lalu jadi kunci kebangkitan Barcelona menurut saya ya. Sekarang tidak mudah bagi klub lawan untuk memperoleh hasil positif ketika bertemu Barcelona. Barcelona belum menelan kekalahan lagi sejak dibekuk Atletico Bilbao dalam ajang Copa del Rey kalau saya nggak salah pada bulan Februari lalu. Dan 11 pertandingan terakhir di semua kompetisi sudah dilalui dengan rekor 8 kemenangan dan 3 kali imbang. Artinya tidak pernah kalah. Lini depan Barcelona juga sangat produktif dengan catatan 28 gol dan 11 pertandingan dari 11 pertandingan. Jadi pertahanan juga mungkin perlu dibenahi karena Barcelona kebobolan 10 kali. Ini memang menjadi perhatian besar. Lalu Aubameyang ya. Jadi menurut catatan WorldScore, dia menuju raja gol Liga Eropa. Aubameyang menjadi sangat akrab dengan Liga Eropa memang sejak bergabung dengan Arsenal ya pada tahun 2018. Karena memang Arsenal ini selalu berada di kasta kedua Liga Eropa. Jadi kepindahan ke Barca ini tidak membuat Aubameyang bisa lepas dari Liga Eropa. Tapi positifnya ia bisa membuat rekor positif di kompetisi tersebut sebelum masuk ke Liga Champions musim depan. Kalau menurut saya Barcelona akan masuk ke Liga Champions musim depan. Sekarang Aubameyang sudah mengumpulkan 24 gol di Eropa ya, di belakangnya Radamel Falcao. Jadi ini penampilan impresif sih menurut saya. Lalu kalau teman-teman menonton semalam, penampilan Pedri itu sangat impresif. Pedri terus menarik perhatian publik dengan penampilannya yang impresif sejak bergabung dengan Barcelona ya tahun lalu. Dan pada laga leg kedua ini, dia menjadi salah satu pemain penting di balik kemenangan Barcelona. Kontribusinya tidak sekedar mencetak gol penyama kedudukan di babak pertama. Ia adalah pemain yang paling mencolok karena mampu menjalankan tugasnya sebagai gelandang, yaitu membantu lini serang dan pertahanan. Jadi dia naik turun sangat intensif di lini tengah. Menurut catatan, Pedri menyentuh bola 101 kali, melepas 32 umpan ke sepertiga akhir dan melepaskan 6 tembakan yang 2 diantaranya menemui sasaran. Ia juga melakukan 5 kali tackle. Statistik ini tentu mengagumkan untuk seorang pemain muda berumur 19 tahun. Dan kalau teman-teman melihat semalam itu, Pedri itu cantik banget mainnya. Lalu di hadapan fans Galatasaray yang begitu anarkis, ternyata skuad muda Barcelona ini tak goyang diserang fans Galatasaray ya. Fans Galatasaray tahu persis cara menjatuhkan mental lawan sebelum dan saat pertandingan digelar. Menurut saya sih pertandingan semalam itu 12 lawan 11 karena fansnya begitu fanatik dan bahkan anarkis. Tapi tidak selamanya tekanan mental bisa membuat tim kesayangan kita ini mengantongi kemenangan kan. Barcelona ini tidak mudah dijatuhkan oleh fans. Jadi mental pemainnya sudah teruji dan memang klub besar dia punya mental yang baja ya, meskipun banyak diisi oleh pemain-pemain muda. Jadi para fans ini mereka menantikan kedatangan Barcelona di bandara dan mulai melakukan tekanan sejak awal. Itu bisa teman-teman tonton pada video-video. Mereka juga berupaya mengganggu para pemain dengan menyalakan petasan di luar hotel tempat Gerard Piqué dan kawan-kawan itu bermukim ya untuk sementara. Lalu tidak sampai di situ, fans Galatasaray juga meneriakan Hala Madrid untuk menyambut Presiden Barcelona Joan Laporta. Saat pertandingan digelar, mereka juga mengejek Barcelona dan melemparkan botol ke arah Jordi Alba. Dan itu sempat terhenti beberapa menit karena penonton itu melempar botol plastik ke Jordi Alba.
Sisi positifnya juga dalam ini modal penting bagi Barcelona untuk El Clasico pada pekan ini ya. Kemenangan ini tidak hanya menentukan kelolosan Barcelona ke babak perempat final Liga Eropa, ini juga bisa menjadi momentum untuk membantu Barcelona menjalani pertandingan berikutnya, yaitu mereka akan menghadapi Real Madrid di El Clasico, dan berhadapan dengan Madrid di El Clasico ya sangat sulit bagi Barcelona jika dia kalah, karena kalau kalah itu Barcelona akan masuk ke zona ke urutan keempat dan digilas oleh Atletico Madrid ya, karena kita tahu poin dengan Atletico Madrid sama-sama 51 ya. Barcelona bahkan bakal dipertemukan dengan Madrid ini sangat seru pada jornada ke-29 meskipun Barcelona baru 28 pertandingan. Jadi bebannya terasa kian berat karena Barcelona harus bertandang ke Madrid ya. Tapi dalam sejarah kan Barcelona itu kalau bertandang ke Santiago Bernabeu selalu menang loh. Dan Real Madrid itu bukan lawan yang mudah memang untuk saat ini. Mereka sedang menempati puncak klasemen dan belum pernah kalah sejak dibekuk PSG di Liga Champions bulan Februari lalu ya. Barca butuh kemenangan ini agar moral pemain itu tetap tinggi, dan jika memang Barca ini menang di El Clasico nanti, ini tentu menjadi momentum yang sangat penting dan berharga bagi Barcelona dan para fans untuk bisa bangkit kembali ya, karena kita tahu Barcelona dalam 2 musim terakhir itu sudah hancur karena krisis finansial yang dialami klub. Tetapi secara keseluruhan teman-teman, dari pertandingan Barcelona dengan Galatasaray semalam itu saya sangat puas sekali dengan penampilan Barcelona, meskipun babak pertama Barcelona penampilan sedikit menurun dengan menurunkan Adama Traoré dengan formasi 4-3-3 kan. Tetapi Adama Traoré itu tidak menampilkan permainan yang baik ya pada seperti dia lakukan pada laga-laga sebelumnya. Akhirnya dia digantikan oleh Ousmane Dembélé ya. Lalu Frenkie de Jong bermain sebenarnya cukup bagus, tetapi banyak peluang yang dibuang. Padahal itu bisa menghasilkan gol, dan dia diganti oleh Gavi. Kita tahu Gavi ini kayak baja, dia menabrak sana sini dan selalu berlari di atas lapangan dan selalu merepotkan lini tengah dan lini pertahanan Galatasaray. Pedri juga bermain cantik, lalu Sergei Busquets itu menurut saya tidak ada obatnya. Jadi belum ada pemain Barcelona yang bisa menggantikan posisi Sergei Busquets. Jadi permainan di tengah Barcelona itu sangat cair. Lalu peran Eric Garcia, kalau orang bilang buruk, menurut saya dia adalah arsitek penyerangan Barcelona ketika misalnya melalui Sergei Busquets mengalami jalan buntu ya. Eric Garcia menjadi alternatif untuk penyerangan Barcelona. Memang berkali-kali bola dipotong karena tidak diterima secara sempurna oleh Aubameyang dan beberapa pemain depan Barcelona. Nah, Aubameyang penampilannya sebenarnya tidak terlalu bagus, hanya memang gol dari Aubameyang itu menjadi penentu kemenangan Barcelona. Ferran Torres juga bagus, Ousmane Dembélé juga bagus, dan sayangnya Sergino Dest harus cedera ya. Menurut saya dia bermain sangat bagus, dan kecepatan larinya itu yang sangat dibutuhkan oleh Barcelona, karena Barcelona membutuhkan pemain-pemain cepat, terutama di lini belakang, karena bek tengah mereka itu sangat lamban untuk berlari seperti Gerard Piqué dengan Eric Garcia. Nah, kita membutuhkan sebenarnya Sergino Dest dan Jordi Alba yang larinya kencang untuk bisa menutupi serangan balik dari lawan. Dan kita berharap teman-teman Sergino Dest ini bisa pulih pada laga melawan Madrid pada laga El Clasico, dan kita berharap dengan kemenangan melawan Galatasaray ini adalah momentum positif bagi pemain-pemain Barcelona, terutama yang diisi oleh banyak pemain-pemain muda untuk bisa bangkit, paling kurang bisa melawan Madrid. Dan syukur-syukur jika Barcelona menang pada El Clasico, karena jika menang ini adalah suntikan energi positif, dan energi mental mereka itu bisa terangkat sekali kalau bisa mengalahkan Madrid. Teman-teman semua, saya kira sekian, dan saya sekali lagi meminta bantuan teman-teman untuk jangan lupa like, comment, dan subscribe channel kami ini, karena channel ini akan terus memberi informasi terupdate terkait dengan Barcelona. Terima kasih.